Kawan baik Nur Iswan Channel. Kali ini saya berada di kawasan Rusunawa Samawa. Jadi dalam tayangan kemarin itu atau tayangan sebelumnya kita itu udah meliput Rusunawa Samawa yang DP 0%. Ternyata di kawasan ini yang luasnya hampir 2,9 hektar itu akan berdiri 4 tower. 4 tower itu tapi tidak semuanya untuk DP 0%. Nah, yang sekarang dibangun itu, ini yang sebelah kanan itu yang DP 0%-nya. Ya kan, yang sebelah kiri ini tower Suasana. Suasana itu adalah tower untuk area komersil. Paling tidak ada 2 tipe, studio dan 2 kamar atau 2 bedroom. Nah, kita akan bertemu dengan Mbak Erna atau Mbak Erin Smith yang mengelola marketing di sini. Mari kita akutu ke marketing galerinya, ya kan? Halo Mas. Mau ketemu Mbak Erin. Ini Mbak siapa namanya? Mbak Indah. Saya udah janjian dengan Mbak Erin. Mau ngobrol Tower Suasana. Ini Mbak siapa? Mbak Sarah. Salam kenal. Kenal saya nggak? Nur Iswan. Dari Nur Iswan Channel. Itu namanya tuh. Nuansa Pondok Kelapa. Nuansa Pondok Kelapa. Nanti ngobrol sama Mbak Erin saya. Oke. Ya. Makasih. Halo Mbak Erin. Halo Pak Nur. Saya Iswan Ya, dari Pak Nur Iswan Channel. Iya, dari Pak Nur Channel. Kita kan sudah lama juga ya. Iya, kontakan, WA-an. WA-an juga. Sebelum Ini kita ketemu juga, Pak, ya. sebelumnya sebelumnya nggak ketemu waktu bikin tayangan Iya, yang iya. lain. Iya Pak. Oke, kita ngobrol. Mbak Oke, Erin. boleh. Di mana Pak? Di sini aja. Di sini aja ya. Nah, Oke, baik. Mbak Erin, ini kan waktu sebelumnya saya bikin tayangan itu yang Rusunawa Samawa. DP 0% kan? Tsunami. Rusunawa Samawa. Kalau Rusunawa Samawa namanya. Oh iya. Solusi rumah warga. Iya, Samawa, solusi rumah warga. Tapi sekarang tuh saya penasaran tuh yang tower sebelahnya itu tower Tower Menara Suasana Pak. Tower B memang itu nanti khusus untuk yang komersil. Saat ini kan memang kita sudah berdiri nih yang Tower A, di mana programnya Pak Anies, gubernur tercinta kita ya, yang di Samawa. Nah saat ini ke Tower B sudah ada Menara Suasana. Seperti Menara itu. Suasana Menara namanya. Suasana. Iya. Dari sisi fasilitas juga udah pasti memadai sih Pak. Seperti kok namanya itu. keren-keren banget sih. Ya memang itu namanya sudah ada simbol khusus sih Pak, namanya sudah mempunyai arti juga seperti itu. Seperti Jadi itu. kalau nggak salah itu ada kategori Untuk tipe unit. ya, tipe Nah, mungkin saya bantu jelasin dulu ya Ya. Pak. Jadi ini adalah namanya Nuansa Pondok Kelapa, kawasannya dibangun sebanyak 2,9 hektar, dibangun oleh developer Sarana Perumda Pembangunan Sarana Jaya bekerjasama dengan Total Indo Eka Persada. Unit untuk yang komersil itu ada 1.118 unit Pak. Dan untuk tipenya itu ada tipe studio dan tipe 2 bedroom aja. Oke. Ya, seperti itu Pak. Termurah berapa? Sama Termurah berapa? kita mulai dari 370 juta untuk tipe studio dan 2 bedroom itu di 540 juta Pak. Berapa unit sih yang terjual tuh? Yang akan dibangun, yang tower. Yang akan dibangun ini kita itu ada 4 menara Pak. Pertama Menara Samawa,
Suasana, Sanusa, dan Senada. Nanti Oh. kita akan ada 4 tower untuk nextnya. Oke, yang Seperti itu. suasana itu yang sekarang lagi proses penjualan kan? Iya, proses Itu penjualan. berapa unit? Yang terjual atau bagaimana Pak? Total Total unitnya? keseluruhannya itu Ah, kita ada yang dibangun. 1118 unit. Oke. Lah, dari mulai kita itu ada 21 lantai termasuk semi basement nanti. Oh, oke. Ya. Terus yang apa namanya yang harga termahal tadi berapa? Harga termahal itu kita, nah ini balik lagi ke skema pembayaran Pak. Kalau memang harganya itu kita kan ada cicil ke developer Pak, namanya installment atau cash bertahap ke developer. Oke. Mulai dari 12 kali sampai dengan 60 kali. Kalau misalkan mengingat yang termahal itu 60 kali, itu dari 720 juta Pak, yang 60 kali. Oh, 60 kali. 60 kali cicilan ke developer. Jadi per bulannya kira-kira 10 jutaan lah Ya, gitu ya. sekitar 10 jutaan gitu lah Pak. Oke. Gitu. Ya kapan lagi sih Pak punya unit apartemen di Jakarta Timur loh Pak. Ini udah harganya cukup lumayan kompetitif juga, mulai dari 370 sampai di 540. Itu untuk cara bayar cash keras. Kalau cash bertahap kita ada juga. Kalau cash keras Cash berapa? keras. Cash keras itu yang tadi saya bilang 540 juta. Yang untuk two bedroom. 2 bedroom. Oh, oke. Bedanya jauh ya? Ya jauh 200 sih jutaan Pak, karena lebih. kan mengingat luasannya juga beda Pak. Kan Beda. kita kan studio mulai 21, 2 bedroom mulai dari 34 meter persegi. Oke, Gitu. saya ulang lagi. Jadi yang studio itu ada berapa tipe tergantung luasan? Tergantung luasan kita, kalau untuk studio ada mulai dari 21 meter persegi sampai dengan maksimal di 26 meter persegi. Jadi studio itu ada beberapa kategori ini Pak. Kategori dari studio A sampai dengan studio G. Kalau yang 2 bedroom itu mulai dari studio 2 bedroom A sampai 2 bedroom C. Itu mulai dari 34 sampai 36 meter persegi. Oke. Seperti itu. Luas juga ya? Luas sih Pak, kalau misalkan Bapak penasaran mau lihat show unitnya boleh, nanti kita ke Lihat. samping. Boleh Oke. nanti, boleh. Sekarang tanya dulu. Itu bisa KPR? Kalau tadi kan Bisa. installment tuh biasanya ke developer. Iya betul. Tapi Bisa kalau developer. kalau misalkan saya punya bank nih, saya amprokin dengan Mbak Eren, saya mau pakai KPR-nya tuh bukan Bank DKI, tapi bank yang lain bisa nggak? Ya sejauh ini Pak mungkin saya jelasin dulu ya. Kalau untuk Samawa memang kita rekanan dengan Bank DKI yang Tower A. Tapi untuk yang Tower B ini kita ada bank khusus nih Pak. Bank BTN dan Bank BNI yang sudah bekerja sama. Oh, Jadi nanti jadi ketika 3 dong, ada DKI, BTN, sama BNI. Cuma BNI. kalau untuk yang DKI, untuk yang komersil suasana itu on proses Pak nanti. Mungkin nanti nextnya bakal ada. Tapi saat ini yang sudah berjalan itu kita yang BNI sama BTN aja dulu. kalau saya mau beli yang di komersil istilahnya ya, yang tidak pakai DP 0%, itu booking fee-nya berapa? Nah, kalau misalkan itu kita booking fee pertama itu 5 juta Pak. 5 juta. 5 juta. Oke. Mau itu dia cara bayar KPA, cash keras, cash bertahap, itu kita harus ada booking fee senilai 5 juta rupiah. Setelah itu berapa lama kemudian kita harus nyicil? Setelah saya memilih installmentnya berapa bulan? Apakah 3 tahun, apa 4 tahun, apa 5 tahun, kan begitu ya? Biasanya gini Pak, ada minimal 14 hari kerja, maksimal itu 30 hari kerja. Oh, Ya. langsung installment Jadi pertama langsung installment pertama atau cicilan pertama? atau DP pertama gitu. Oh, oke. Jadi gitu sih Pak. Serah kuncinya kapan ya? Kalau Kan belum jadi tuh, nah ini kan saat ini itu ngomong ke progres sih Pak. Progres pembangunan saat ini kita sudah mencapai 95%. Nah di akhir Juli ini diharapkan kita juga bisa selesai pembangunan nih Pak. Ya mungkin kalau serah terima kunci secepatnya kita akan melakukan serah terima kunci jika pembangunan ini sudah selesai. Cuman untuk bulannya saya belum bisa menentukan. Kayak pasti di 2022 Kadang-kadang udah mundur-mundur siap itu, huni. Kadang-kadang Ya mundur-mundur pokoknya itu, intinya Pak. gini Pak. Kita konsisten di 2022 kita udah bisa siap huni gitu. Karena kita juga harus konsisten sih terhadap konsumen-konsumen yang sudah membeli, karena mereka juga mempertanyakan kapan bisa serah terima kunci, kapan bisa menempatin gitu loh. Pokoknya yang pasti nggak perlu khawatir, yang sudah beli maupun yang mau beli nantinya kita di 2022 udah siap huni. Soalnya banyak yang mangkrak loh apartemen sekarang karena pandemi.
Jadi Sebenarnya serah kuncinya tuh nggak diserah-serahin. nah itu gini Pak, balik lagi ke masing-masing developernya Pak. Ah, Kalau kita memang ini kan memang developer kita ini memang developer Perumda Pembangunan Sarana Jaya memegang konsisten terhadap progres pembangunan Pak gitu. Oke. Karena pembangunan kita terus berjalan walaupun itu di masa pandemik Pak. Terbukti saat ini kita itu mulai soft launching nih Pak, soft launching di Tower B yang suasana itu kita di 4 Juli 2020. Nah sekarang sudah mulai 2022 Juli juga kan, jadi hampir 2 tahun kita udah seperti ini Pak. Strukturnya udah. Struktur bangunannya sudah terlihat dan ini tinggal tahap finishing aja. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu dilakukan lagi dengan developer Perumda Sarana Jaya dan Total Indaka Persada. Kita sudah real, duitnya udah nyata Pak. Jadi bukan kaleng-kaleng lagi gitu loh Pak, seperti itu. Tapi kan orang concern dengan cara bayar nih, lagi-lagi cara bayar. Setelah booking fee, Mbak Erin mempersyaratkan DP nggak sih? Nah, Biasanya kan ada DP 10%, 20%, sampai 30% gitu loh, untuk yang komersial ini. iya, sebenarnya kita mempersyaratkan DP Pak. Untuk KPA kita harus minimal itu DP di 10% Pak. Oh. Jadi si konsumen ketika booking fee dia harus DP 10% dulu ke kita, baru nanti bisa proses ke bank seperti itu. Karena bank melihatnya jangan sampai nggak ada DP Pak, biasa cuma booking fee doang. Nah karena nanti kaitannya plafonnya akan turun kalau dia DP-nya kecil. Oh, Nanti plafon ke banknya jumlah akan turun. utangnya. Iya, jumlah Iyalah. utangnya. Jadi memang kita biasanya kalau dari marketing sih mendirect Mengarahkan. konsumen itu supaya ada DP Pak, biar cicilannya ringan. Gitu. Tapi kalau misalkan saya sama sekali nggak punya duit, nggak punya tabungan, nggak bisa DP, bisa kan? Kalau itu berarti Bapak skema pembayarannya adalah cash bertahap. Itu opsional sih Pak. Oh. Opsional misalkan cash bertahap Bapak booking fee 5 juta. Terus kemudian mau cicilan langsung deh Mbak, saya bisa nggak? Nah kita lihat dulu nih kemampuan Bapak. Misalkan gaji Bapak berapa? Let's say 10 juta. Berarti kalau 10 juta Bapak bisa ngambilnya itu yang studio dengan cicilan 5 juta per bulan langsung installment ke developer. Oh. Jadi kita juga ngelihat dulu nih, Berarti mengukur ini Mbak keuangan Erin dulu. punya dua skema, mau pakai KPA dengan bank atau mau installment dengan developer. Betul, kita Oke. opsional. Jadi kita memudahkan konsumen yang ingin membeli, jadi nggak mesti harus KPA ke bank, tapi ke developer juga bisa. Jadi kita bagaimana caranya supaya konsumen ini nggak jadi deh ke bank, persyaratannya ribet dan lain-lain gitu kan, mungkin ada yang seperti itu. Ya udah ke developer aja. Nggak khawatir banyak yang nunggak tuh yang kalau lewat developer. Justru sejauh ini yang untuk yang cash bertahap karena mereka itu udah mengukur kemampuan mereka Pak. Oh, jadi jadi lancar. sejauh ini lancar sih Pak. Sejauh ini oke. ya. Nah lancar-lancar aja karena mereka bisa mengukur, Bu installment Ibu segini ini mereka udah ukur. Jadi emang si salesnya itu juga udah kayak semacam bertanya juga ke pihak konsumen, Ibu gaji Oke. berapa dan lain-lain gitu Pak situ. Udah berapa persen yang laku? Nah untuk yang rencananya sih gini Pak, memang dari 1118 ini itu kan rencananya kita komersil ini 638. Nah untuk yang DP 0 rencananya itu di 480. Kalau mengingat yang kita menjual komersil kita itu udah hampir ya sekitar 40%-an sih Pak. 40%. Iya yang udah kejual. Tapi berarti di tower terbaru ini juga akan ada DP 0% tapi belum diputuskan. Final. Ya masih menunggu dibahas. arahan, masih dibahas dengan manajemen. Oke, Gitu, berapa Pak. unitan yang harus dilepas untuk DP 0%? Ya sebenarnya sekitar 480 Pak. Cuman kan Oke. ini sifatnya belum fix. Mungkin kita masih menunggu arahan lanjutnya dari manajemen seperti apa. oke. Nanti ini rencananya seperti itu. Emang menariknya beli di apartemen di tower suasana itu ada apa fasilitasnya? Nah ini nih Pak, ini sebenarnya ini akan menjadi selling point ketika orang membeli unit apartemen suasana. Oke. Pertama, kita melihat dari sisi fasilitas Pak. Pertama, sisi fasilitas kita itu cukup lumayan memadai. Kita ada swimming pool. Oh, ada swimming pool? Ada dong Pak. Yang di pasti. Rusunawa Samawa kan nggak ada Nggak ada, soalnya. karena itu subsidi Pak. Terus? Ada swimming pool, ada area terbuka hijau. Kelas olimpiade nih. Swimming poolnya kelas olimpiade Ya bukan? enggak lah Pak, Oh, swimming enggak. pool standarisasi di apartemen seperti apa Oke, sih ya kan? oke. Swimming pool, ada Terus? gym, terus ada jogging track, ada area terbuka hijau, ada balai warga,
ada tempat beribadah juga ya kan, ada playgroundnya juga, dan yang terakhir adalah kita ada mini Transjakarta sama Jaklinggo. Integratednya. Iya, jadi satu langkah menuju halte mini Transjakarta gitu. Itu selling point kita yang pertama. Terus yang kedua lagi ada selling point kita dari sisi akses. Dari sisi akses kita cukup lumayan strategis sih Pak. Jadi kita dekat dengan pusat pendidikan, pusat perbelanjaan, dan juga dekat dengan akses tol. Pusat pendidikan tuh apa maksudnya? SD, SMP, SMA? Iya, dekat pokoknya universitas, Ada ya? SMA, dekat Pak. Universitas apa? Dharma Persada? Dharma Persada, Borobudur, iya. juga Terus itu Gunadarma yang di dekat. Kalimalang ya? Iya, dekat sih Pak. Oh iya, gitu. Gunadarma ya ada ya? Dekat Bekasi ada. Unisma Bekasi. Unisma ada. Ya dekat strategis sih Pak. Kalau dari pusat perbelanjaan dekat kan? Ada Mall Pocket, Pondok Kelapa Town Square. Kalau bis kan itu ada tuh. Kalau ke kereta tuh, ke kereta deket nggak? Deket dong Pak, 1,5 kilo menuju sini ke Klender Baru. Oh. Deket itu, strategis. Karena orang nyarinya kan terjangkau nggak akses transportasinya. Nah, apalagi kalau ke tol nih Pak, kita di Hapit 3 tol. Pertama kita dekat dengan tol Becakayu, pintu tol Becakayu. Okay. Terus yang kedua kita dekat dengan tol Jakarta Cikampek. Yang ketiga kita dekat dengan tol Jor Cikunir. Jadi dekat lingkar luar gitu. Apalagi ini kan kita dekat dengan Halim. Jadi 15 menit menuju Halim udah dekat. Sekarang Halimnya lagi dibangun sih, diperbaiki. Tapi nanti kan begitu berfungsi lagi. Iya, jadi kalau Pak. mau naik Apalagi nih kalau Citylink tuh bisa. Jadi bisa Pak, tergantung nanti kan seperti apa. Jauh dari mall ini. Mall? Ya deket Pak mall. Mall apa? Mall Cipinang. Mall Cipinang Indah, Oh deket ya dari Buaran Plaza dekat Pak. Oh Buaran Plaza. Ini karena kan saya udah area ya, sekitar ini udah. Kalau mall kan sama perempuan hafal dia. Deket lah Pak gitu. Maksudnya kan aku udah kenal banget area sekitar sini, ini radius berapa kilometer ke pusat perbelanjaan, ke pendidikan udah tahu lah Pak gitu. Oke, jadi kalau ada yang mau beli itu ke Mbak Eren gitu ya? Boleh ke saya. Marketing Gallery? Nah, jadi gini sih Pak. Jadi kalau misalkan konsumen yang mau beli, boleh visit langsung ke Marketing Gallery. Nanti bisa dibantu sama teman-teman sales di sini yang berincas di sini. Atau nanti bisa kunjungi website kita di nuansapondokkelapa.id atau bisa lihat di Instagram Nuansa Pondok Kelapa juga. Jadi tinggal follow aja Instagramnya. Oke, di situ nanti Mbak Eren yang jawab. Tapi disebutin kalau mau aja. Suka orang nanya tuh ada diskonnya sih gitu loh. Ada promosi apa enggak sih gitu. Ya, kalau promo memang pasti ada Pak. Saat ini memang promo yang saat ini sudah berjalan itu kita ada namanya subsidi biaya akad. Subsidi biaya akad besarnya itu nanti internal kita Pak ya. Maksudnya kita kan nggak mungkin di blog nanti maksudnya kalau misalkan kita detail di sini nanti nggak bertanya dong ke marketingnya. Cashback ada cashback ya? Kalau cashback sih jauh ini belum. Paling mungkin nanti ada beberapa opsional potongan harga atau subsidi akad ada. Atau misalkan dikasih kompor gas gitu loh. Enggak sih Pak, kalau untuk elektronik memang kita sudah pernah promo sebelumnya. Cuman saat ini promo yang sudah berlaku adalah potongan harga dan subsidi biaya akad, tinggal pilih. Nah kebetulan gini Pak, ini kan lagi momennya PRJ, kita memang ada buka booth juga ya untuk proyek Nuansa Pondok Kelapa di sana dengan Cilangkap gitu ya Pak ya. Memang kita ada booth di sana. Setiap pembelian unit apartemen Suasana yang booking di sana itu dapat voucher belanja. Oke. Tadi ngomong-ngomong Cilangkap tuh Mbak Eren juga yang nanganin? Bukan. Maksudnya ini kan salah satu proyek dari Saranajaya gitu. Oke. Mbak Eren, makasih. Nanti kalau ada yang mau beli karena nonton di Nulis One Channel, nanti saya dapat ini apa? Hadiah dari hadiahnya apartemen 2 bedroom. Nah kalau gitu Bapak harus beli dulu, baru nanti kita kasih diskon. Oke. Terima kasih Mbak Eren. Sama-sama Pak. Nanti kita lihat-lihat show unit. Boleh lihat show unit ya Pak ya. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Iya sama-sama. Jangan lupa Nulis One Channel subscribe. Gitu. Iya. Udah like, subscribe, and comment Pak. Oke, Mbak Eren. Jangan lupa ya like, comment, and subscribe Nur Iswan Channel. Oke. Makasih Mbak Eren. Sama-sama. Terima kasih. Jadi bawa
22. Oke. Oh, 2 bedroom lagi. 2 bedroom lagi. Sama ini. Oke, luas. Ini apa? Bagus. Lucu. Ya, untuk Iya bagus lah. keluarga Untuk muda. orang milenial yang Untuk keluarga muda cukup lah ini. Iya. Asli muda ya. Asli muda.